Standar HP mid-range tahun ini mengalami upgrade yang cukup drastis. Statement ini makin terbukti setelah gue nyobain 2-3 HP mid-range di tahun 2023. Termasuk juga ini Vivo V27 series. Di tahun 2023 ini Vivo masih jadi salah satu brand yang konsisten ngasih packaging HP yang tebal. Isinya juga masih lengkap banget, termasuk ada casing soft case-nya dan ada 66 watt flash charge sama kabel 6 ampere USB-A to USB-C. Salah satu faktor yang bikin Vivo bisa konsisten manteng di posisi atas market share Indonesia adalah karena desain HP-HP bikinannya. Misal, kita lagi jalan ke mall, terus ada counter HP dan kita lihat ada Vivo V27i dipajang di etalase toko. Ini bisa bangkitin hasrat pengen beli, apalagi kalau anak muda, cewek-cewek pula. Lihat warna lively green kayak gini, ngerasa eye-catching banget. Ada finishing glitter yang bikin kesan anak muda banget, sekaligus aman dari jeplakan sidik jari. Sebaliknya nih, kalau kena cipratan air kayak hujan tipis-tipis juga masih aman dengan adanya sertifikat Dust and Water Resistant IP54. Next, frame kameranya premium dengan finishing hijau matte yang cakep dan yang paling bikin beda ada lampu flash bulat. Ini bukan sembarang flash loh ya, namanya Aura Light Portrait yang nanti akan kita bahas lebih dalam. Framenya punya desain 2.5D slim flat yang tipis di 7,8 mm dan beratnya cuma 186 gram. Bikin handling HP ini juara banget. Dipegang tuh enak, masih kerasa tipis walau dipakai casing. Layarnya punya bezel yang tipis dengan punch hole kamera depan yang kecil. Secara overall, desain HP ini menarik banget buat kelasan mid-range. Helio G99 jadi tulang punggung di HP ini, ditandemin sama GPU Mali G57 MC2. RAM-nya juga gede banget, bawaannya 12GB dengan extended RAM 8GB. Storage-nya 256GB, bisa extend microSD sampai 1TB. Baterainya di 4600 mAh 66 watt flash charge, ada NFC multifunction juga. Gue benchmark pakai Antutu versi 9.5.3 bisa dapetin skor 370 ribuan dan bisa dapetin stability 99,4% di 3D Mark Wildlife Stress Test dengan best score di 1247 dan lowest score di 1239. Menurut gue dengan angka segini, HP ini masih bakal greget dipakainya. Buat main game, gue coba Mobile Legends. By default settingannya dapat grafik high dengan refresh rate high. Main game ini so pasti nggak bakal ada masalah ya, panas aja enggak, jadi main Mobile Legends lama-lama sampai beduk maghrib pun juga hayu aja. Game kedua ada PUBG Mobile. Di sini by default settingannya dapat HD High. BTW di game ini udah support gyronya ya. Experience masih sama ya, masih lancar aja tanpa frame drop yang menyebalkan. Tapi bakal sedikit hangat aja sih setelah main di atas 30 menit. Next, buat pakai harian kayak chattingan, sosmed, dan lain-lain ini udah lebih dari cukup. Karena kan selain hardware, OS atau software si Vivo ini sendiri udah stabil dan enteng. Vivo V27i ini ngebawa Vantage OS 13 dengan basis Android 13 juga. Ini OS-nya sih juara ya, gesit banget, tampilannya makin simple, makin easy to use. Bloatware bawaannya ini agak banyak, tapi tenang, bisa langsung dibuangin. Baterainya sesuai ekspektasi dan kebutuhan zaman sekarang. SOT-nya ini ada di angka 5-6 jam dengan durasi standby lebih dari 40 jam. Jadi buat dipakai seharian ini udah pasti nggak akan habis kecuali main game dari pagi sampai malam. Ngecasnya 19 menit bisa keisi 50% pakai flash charge 66 watt bawaannya. Akhirnya kita sampai juga di pembahasan kamera. Ada main kamera 64 MP OIS night kamera f1.79, 2 MP super makro, dan 2 MP bokeh kamera. Kamera utamanya punya kualitas yang cukup baik untuk foto di scene daylight, tajam tapi agak sedikit over sharpening. Untuk kondisi backlightnya ini nggak usah diraguin, Vivo udah juara dari lama banget buat hal beginian. Yang wajib di-highlight di sini adalah portrait mode dengan Aura Light Portrait-nya. Ini bisa berfungsi jadi continuous light, bukan sekedar flash biasa, dan gue merasa cahayanya soft ke kulit wajah, gak kerasa cahaya flash. So, hasil portrait ini bagus banget, blurnya natural dan Aura Light Portrait-nya juga jadi pas porsinya. Paling ada dikit-dikit yang kurang rapi efek bokehnya, kalau lihatnya sampai di zoom. Di sini juga ada beberapa mode lain, misal kayak ala-ala foto kamera analog atau efek flare foto malam hari gitu. Buat low light-nya ya seperti biasa, hasilnya kelihatan agak soft sedikit. Tapi kalau kita pakai Aura Light-nya sebagai flash buat foto di kondisi low light, tetap masih kerasa cahayanya itu lebih soft daripada flash biasanya. Jauh lebih natural. Tapi ada juga night mode yang cukup membantu buat naikin kualitas foto malamnya.
Buat perekaman video ini bisa mentok di resolusi Full HD 60 fps, cuma sayangnya stabilisasinya akan mati di resolusi ini. Nah, stabilisasinya ini akan jalan di resolusi Full HD 30 fps. Terus juga disediain beberapa movie loads, semacam filter yang bisa langsung di-apply saat kita merekam videonya. Kalau favorit gue sih yang Cyberpunk ya, buat rekam video malam-malam. Ini perekaman video Full HD 30 fps, stabilizernya aktif nih di resolusi ini dan frame rate yang 30 fps ini. Oke, yuk. Ya. Hari ini rencana mau buka pakai apa? Pakai apa ya? Ngemil apa langsung makan berat? Ngemil dong, pasti minuman yang seger-seger dulu sih. Oke, tenggorokan masih aman? Masih Pak. Sendirinya gimana? Aman lah. Oke, yuk gua tantang main basket yuk. Mau? Enggak. Nih, Full HD 60 fps nih. Anak orang ya, gua suruh main basket lagi puasa. Ayo larinya yang kenceng dong. Aduh. Jangan menjadikan puasa itu sebagai alasan, harus tetap olahraga yuk. Wih. Gimana? Aus? Belum Itu doang. belum berniat buka? Allahumma, nggak boleh. Hihi. Ini namanya juga pekerja ya. Jadi disuruh main basket saat puasa tuh emang gimana Pak? Nggak apa-apa, namanya juga kan puasa tuh nggak boleh dijadikan alasan ya. Jadi harus tetap semangat. Gimana puasa kalian, lancar kan? Kalau dilihat hasil videonya smooth, nah ini benefit dari Hybrid Image Stabilization, gabungan dari Ace dan OIS. Jadi perekaman videonya juga lebih stabil, dan buat yang doyan ngevlog, ada vlog movie creator di mana ada beberapa template yang simple, tinggal sekali pencet aja udah jadi videonya. Untuk kamera depannya ini pakai sensor 32 megapiksel, buat daylight hasilnya ini tajam, warnanya juga vibran, dan skin tone-nya juga enak. Untuk videonya mentok di resolusi Full HD 30 fps dengan hasil yang lumayan stabil. 5 hari pakai Vivo V27i ini seingat gue sih belum nemu ada bug atau yang lemot gitu. Paling yang perlu di notes ini haptiknya yang masih kurang halus. Atau kalau mau lebih nyaman pas ngetik bisa pakai Gboard terus vibrate-nya di set yang kecil aja. Bakal jadi lebih oke sih harusnya. Tapi kalau layarnya by default udah mewah ya, AMOLED Full HD 6,62 inci, refresh rate-nya 120Hz. Layarnya ini udah super, gambarnya tajam dan vibran, agak sedikit oversaturated tapi skin tone-nya masih enak dilihat. Warna hitamnya juga pekat loh. Dan juga karena ada yang namanya SGS Eye Care Certification, jadi mata lebih adem dan aman kalau kita bandingin HP lama-lama. Dipakai pas matahari lagi ngejreng ini agak kurang sedikit terangnya, tapi masih aman kok kelihatannya. Satu catatan lagi nih, layarnya belum support playback HDR dan walau speakernya cukup bagus dan bulat, tapi masih jomblo alias mono. Next soal security-nya, ada 2 biometric fingerprint dan face unlock. Buat fingerprintnya, gue ngerasa posisinya agak terlalu ke bawah ya, lebih enak kalau agak naik sedikit posisinya. Speed unlock-nya juga cepat dan juga untuk face unlock-nya asalkan cahaya sekitar cukup. Terus fitur yang gue suka ini adalah NFC multifunction. Banyak orang yang bilang ini fitur basic tapi nggak semua HP punya fitur ini. Jadi NFC-nya ini bukan cuma buat isi e-money tapi bisa juga jadi pengganti kartu akses kantor atau apartemen. Kesimpulannya, buat dipakai harian HP ini udah lebih dari cukup. Desainnya kece banget dan kameranya pun masih bisa diandelin banget. Dan yang jadi game changer ini memang aura light-nya yang bisa bikin foto-foto potret kita jadi jauh lebih naik level. Dipakai pas matahari